Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Are you okay, Sandy? Okay. I'm fine, thank you. Today we will study English, yeah. Before we start our lesson, let's pray. And I want Yanda to lead us to pray together. Okay, please, Yanda. Attention please, let's pray. Finish. Okay. Thank you, Yanda. And then, I want to ask Naira to sing a song, sing a national song in front of the class. And the others, stand up, please. Ayo maju, Ganda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur berserta, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Okay, thank you, Naira. Please sit down, please. Okay. I will check your attendance today. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? Adakah? No ya. Semuanya masuk, semuanya alhamdulillah sehat hari ini ya. Oke. Kita hari ini akan belajar tentang, ada yang tahu ini tentang apa ya? Gambar apa ya? Ada yang tahu? Nabel? Ada malin kundang. Naira? Bawang merah dan bawang putih. Hafid? Cinderella. What else? Apa lagi? Ada satu lagi, ada yang bisa nyebutkan? Itu kebetulan tidak ada judulnya itu. Ya, bunga. Snow White. Nah, ada maling kundang, ada Cinderella, Snow White, dan bawang merah, bawang putih. Minggu lalu, ya, atau last meeting, we have learned about apa? Tentang apa minggu lalu? Ada yang ingat? Tentang apa? Sangkuriang. Sangkuriang termasuk dalam jenis teks apa? Naratif teks atau ya, ada legend atau folk tale. Kalau dalam naratif itu ada banyak jenisnya. Tadi ada disebut legend, ada folk tale. Di bukunya tertulis itu. Coba lihat bukunya, folk tales Sangkuriang ya. Kalau di sini gambarnya nggak ada Sangkuriang, nggak ibu tuliskan Sangkuriang. Ini hanya jenis cerita. Kind of the text, narrative text. Berarti narrative text itu bukan satu aja tentang Sangkuriang. Banyak ya. Many kind, banyak jenisnya. Okay. Can you hear the story? Pernahkah kamu dengar cerita ini? Siapa yang belum pernah dengar? Adakah yang belum pernah dengar?
No ya. You have listen the story. Oke. Next. Nah, hari ini kalau minggu lalu kita belajar narrative text about generic structure, susunan teks. Masih ingat ya? Ada berapa generic structure-nya? Ada 3. Yang kuat suaranya. Ada 3. Terus kita juga belajar kemarin language feature-nya, social function. And now today we will writing ya. Kita akan menulis narrative text. Nih ya. Kegiatannya menulis, nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Kita akan berkelompok. Di dalam grup itu akan menulis, mencari informasi dari teks naratif. Oke. Nah, apa tujuannya? Apa manfaatnya? Ya. Hari ini menulis ya. Tujuan pembelajarannya, ada yang bisa membacakannya? RP, tolong bisa bacakan apa tujuan pembelajarannya? Yang Ibu cetak tebal ya, yang 1, 2, dan 3 itu minggu lalu sudah kita analisis generic structure. Yang hari ini berarti yang nomor 4 dan 5. Coba dibaca nomor 4. Menentukan informasi dari teks relatif, menulis sangat pendek dan sederhana terkait Folktale ya, menentukan informasi terinci dari teks naratif tulis sangat pendek dan sederhana. Yang keduanya membuat teks naratif tulis sangat pendek dan sederhana terkait folktale. Folktale itu sama dengan legenda ya. Jadi tugasnya hari ini akan membuat atau menulis kembali, rewrite. Nah, ini dia gambarnya. Ada yang tahu ini? Who knows? What the story? What the title? The picture. Title? Apa? Sang Kuryang. Ya, sudah tertulis ya. Sang Kuryang atau asal usul Tangkuban Perahu. Nah, setelah ini kamu akan menyaksikan. I will show you one video about Sang Kuryang, ya. Check it out. Named Dayang Sumi. The twins were changed into a dog named Tuma after marrying Dayang Sumi and had a son named Sang Kuryang. Sang Kuryang often went to hunt with Tuma. He did not know that Tuma was his father. One day, Sang Kuryang met a deer in the forest. He remembered that his mother really liked the heart of the deer. He shot the deer, but he missed. He got real disappointed. Then he shot Tuma and got his heart and brought it to his mother. Dayang Sumi was very happy until she asked him where Tuma was. Sang Kuryang told the truth that it was Tuma's heart. Dayang Sumi got angry and hit Sang Kuryang's forehead. Sang Kuryang left the house. Dayang Sumi was praying to the god for having the eternal beauty. The god gave what her wish for. After that, she met the natural Sang Kuryang, and they loved each other. They decided to get married. Dayang Sumi asked about Sang Kuryang's scar on his forehead. He answered that he was hit by his mother. Dayang Sumi was shocked and told him that she was his mother. Sang Kuryang did not believe her. Then Dayang Sumi agreed that they were still husband and wife with one condition. Sang Kuryang had to make a big boat in a night.
Sang Kuryang said that he was able to do that. However, Tang Sumbi made the chicken crowing. It was the sign that Sang Kuryang ran out the time. Sang Kuryang was so mad and kicked the bird. The bird was known as Gunung Tangkuban Perahu. Ya. Sudah? Kira-kira bisa paham teksnya? Ceritanya tentang apa? Bisa. Kan? Ada teksnya ya. Berarti tadi ikut dibaca. Bisa ngikutin bacaannya? Bisa. Dari teks ini, dari video ini, Ibu akan meminta kalian untuk menemukan ya, find the information from the story, informasi yang ada di cerita tentang Sang Kuryang. Apa aja kira-kira ya? Setelah kamu mendengarkan tadi, cukup sekali mendengarkan tadi ulang? Cukup sekali ya. Berarti yang ini kita tutup, Ibu buka yang ini teksnya. Nah, nih teks tadi Ibu salin kembali menjadi teks videonya. Jadi long time ago there was a prince. Nah, kamu temukan kayak can you find the information? Nah, I want to ask you, Nabel, can you find the information from the story? Iya, berarti the story about Sang Kuryang ya. The story about Sang Kuryang atau juga ceritanya, teksnya tentang Sang Kuryang. Bisa juga dengan Gunung Tangkuban Perahu. What else? Apa, Hafid? Dayang Sumbi, Sang Kuryang, dan Tumang. Ada Dayang Sumbi, Sang Kuryang, Tumang. Apa itu? Kayaknya di... Bu, ini kayak apa? salah setting. Oke ya. There is Dayang Sumbi. There was Dayang Sumbi, Tumang, and Sang Kuryang. Ya. Dalam cerita itu ada tiga. Tiga itu termasuk apa ya? Consist of tokoh. Dalam in English ya karakter. Ya. Berarti in the story have three karakter. Tiga karakter. Yaitu Sang Kuryang. What else? Apalagi kira-kira yang ditemukan informasinya dari dalam teks? Bunga? Oh ya, tempatnya, place. Tempat kejadiannya di mana? Di Bandung. Di Bandung atau Jawa Barat. In English apa Jawa Barat? West Java. Jawa Timur? Benar? East Java. Ya. Ya, Jawa Timur, East Java, West Java ini. Oke. Nah, sekarang kamu temukan dulu ya. Kamu tulis boleh di buku catatan ya, in your notebook. Informasi apa aja yang kamu temukan. Boleh juga menuliskan jika kamu tidak belum paham dengan kata-kata baru yang kamu temukan dalam tes, kamu tulis ya. Kamu cari menggunakan using dictionary. Oke? Oke. Sambil Ibu bagikan kelompok ya. I will make a group. For group today ya. For group we have 16. Ya. Yes?
16 per student. So I make 4 group. Yesterday, last meeting we have 4 group, Yes? Yeah, we have 4 group. Group 1 atau the first group consists of Anita, Khalid, Indri, and Hafid. Second group, Bunga, Mia, Nabel, Hari. Right? Benar? Yeah. The third group, Nayara, Pentis, Sandi, Bella. The fourth group, kelompok keempat, Erviana, Watini, Yanda, Putri. Okay? Ya, you sit in your group. Kamu duduk di kelompoknya. Berarti di sini kelompok 1 disusun aja mejanya. Ya, mejanya dempet. Kamu cari kelompok 1, grup 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan duduk di tempat masing kelompoknya. Nah, temukan ya informasi yang kamu tuliskan, yang kamu temukan itu di dalam kelompok. And then setelah kamu tuliskan itu, nanti ini ada LK. Informasi Iya, informasi. yang diisi dari rumah gitu. Informasi itu kan apa dari cerita tersebut, apa yang kamu temukan, apa aja. Nah, in your worksheet ya, di dalam LKPD-nya, lembar kerjanya, ini yang akan kamu tulis ya. Ada 2. Yang pertama, ini menemukan informasi berdasarkan cerita yang telah kamu baca tadi. Setelah itu kamu tuliskan, kamu draft, kamu susun di dalam kotak yang berwarna ini. Ya. Kamu jawab berdasarkan petunjuk yang sudah Ibu berikan di sini. Ya. Bisa terbuka kan di sini. Nah, itu dari teksnya ya, berdasarkan pertanyaan di sini ya, namanya ini story mapping, memetakan cerita. Kamu isi berdasarkan pertanyaan di sampingnya. Itu belum ada isi ya, the title of story-nya diisi. Title of story-nya apa? Ceritanya tentang apa?
Terus when, where, who. When masih ingat apa when? When apa artinya? Apa artinya? Apa artinya? Kapan? Kurang kuat. Ibu nggak dengar. Yang kuat loudly, ya. Jangan malu, jangan takut salah. Kita belajar. When, where, di mana, ya. Where berarti tempatnya di mana. When itu waktu, kapan, waktu, menanyakan waktunya. Who, iya. Kalau who siapa, siapa orang yang tadi sudah disebutkan oleh Hafid ya. Karakternya siapa itu termasuk di situ. What happened? What happened? Apa yang terjadi? Setelah itu kamu terus apa yang terjadi dalam cerita itu, apa kejadiannya? Tuliskan. How was the problem solved? How was, bagaimana masalah itu diselesaikan? Problem solved, penyelesaian masalahnya. And then terakhir, what happened in the end? Apa yang terjadi di akhir dari cerita tersebut? Berdasarkan cerita ya. Oke. Do it in your group. Lakukan bersama. Nah, di grupnya, bersama-sama di grupnya. Kerjakan dulu. Yuk. Coret-coret, tulislah. Iya, tulis nama kelompoknya. Tuliskan nama kelompoknya ya. Kita kelompok 1 ya. Iya. Iya, waktunya. Ya, sama. Di sini. Yang ini dulu. Berdasarkan teksnya. Who-nya siapa? Tulis di situ. Ya, who-nya siapa? Where-nya, when-nya, kejadiannya. Paham? Paham tugasnya? Ini dulu. Ya, berdasarkan teks. Cari kata sulitnya. Find the difficult word-nya. Nih, when. When itu artinya tadi apa? Kapan? Nah. Jika ada yang kesulitan boleh bertanya. Ya, Manu. Ini ada apa-apa lah lewat sini, nggak masalah. Sudah ketemu ya Anda kata-kata sulitnya?
You have finished? Sudah selesai? Dalam diskusi Ibu tetap memberi penilaian ya. Oke, tulis di situ. Apa masalahnya? Ada masalah di sini? Ya, how the was problem solved? Ya, bagaimana masalah itu diselesaikan? Dua menit lagi selesai ya. Yes, okay. Ya, activity 1. Activity 1 dulu. Kegiatan pertama dulu diselesaikan. Setelah yang pertama terisi penuh, baru nanti kita lanjut yang ke activity 2. Karena berhubungan itu, kalau satu belum selesai, yang kegiatan selanjutnya belum bisa diisi. Sudah selesai kelompok pertama. Boleh menggunakan kamus pakai HP boleh. HP ini jangan untuk mainan ya, untuk game ya, untuk mencari informasi yang kamu perlukan boleh. Lagi itu untuk belajar boleh. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok lain gimana? Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah, 4. Oke, kelompok 1 sudah menyelesaikan. Nah, Ibu mau tanya kelompok 1. When, where, who, di mana kita menemukannya ya di dalam teks? Di bagian pertama. Ya, di paragraf pertama itu kita menemukan atau menentukan when, where, and who. Ya. Ada yang lain? Ya, berarti paham ya, understand ya. Berarti di yang pertama itu isinya when, where, who itu di awal. Ya. Di paragraf pertama. What happened? Apa yang terjadi?
Itu bisa di paragraf 2 dan 3. Kelompok 3 gimana? Yang what happened? Di paragraf keberapa? Kejadiannya what happened? Apa yang terjadi di bagian mana di paragraf keberapa? Setelah when di paragraf berapa? Yes, paragraf kedua. What happened in the end? Nah, kelompok 2. What happened in the end? In the end. Bagian terakhir. Apa yang terjadi di akhirnya? Ya, kita menemukan informasinya di paragraf keempat ya. Berarti when, where, who itu di paragraf pertama kita menemukan di situ siapa aja, tempatnya, waktunya, what happened and how was the problem solved itu di paragraf 2 dan 3 ya. Kejadiannya apa saja, penyelesaian masalahnya gimana. Paragraf 4 itu apa yang terjadi di akhir. Bisa juga itu ending cerita, bisakah sedih. Cerita itu kan tidak semuanya bahagia ya. Mungkin kalau Snow White mungkin bahagia, Cinderella. Ada yang sedih seperti Batu Menangis, tahu cerita Batu Menangis? Weeping Rock ya. Nah, itu sedih, happy, sad or happy? Sedih ya, sedih ending, dia sedih. Berarti tidak semua cerita itu berakhir dengan happy ending seperti yang kita lihat di film-film. Oke. Kalau sudah paham yang pertama, activity keduanya setelah kamu temukan tadi, nah kamu tulis kembali. Di situ perintahnya rewrite the story using this outline ya. Kamu tulis kembali cerita menggunakan kerangka di bawah ini. In the beginning. In the beginning itu di awal. Berarti kalau awal apa isinya? Dalam sebuah cerita di awal naratif itu apa di awal ceritanya? Tentang apa? Tentang apa tadi? Tapi tadi tentang apa? Yang di awal tadi. Ada yang sumbi itu apa? Ya, pengenalan tokoh karakternya. Berarti isi in the beginning itu isinya orientasi, apa pengenalan ya. Terus in the middle-nya sama in the end. Middle itu pertengah, in the end di akhir. Nah, kamu susun berdasarkan ini ya, hasil yang kamu temukan tadi, kamu jadi satu. Kamu tulis kembali di sini menjadi satu. Yang tadi kan cuma where-nya di mana, punya siapa. Nah, di sini kamu tulis kembali, kamu rangkai. Ya. Boleh lihat teksnya, berdasarkan teksnya itu gunakan teksnya. Paham ya? Ada pertanyaan? No. Okay. You have to understand. Ya, di awal karakter tadi. Ini nih, yang ini tadi nih. Tuliskan di sini. Iya. Adakah penambahan tokoh? Mana tahu ada Yanda di situ.
Tulislah. Tulislah yang kamu dapat itu, tulis di situ. Gunakan kamus kalau nggak tahu. Iya. Jadi ayahnya dari sini. The was open with his doctor. Di mana? Yang di awal. Yang begini. Tadi waktunya, when-nya, where, who sudah. Terus ini mau ngerangkai mana? There was a family in. Ini apa nih? Di Bandung. Ya, nih di Bandung. Gunakan kata kerjanya bentuk keberapa yang digunakan kemarin kalau dalam menulis naratif teks. Bentuk keberapa kata kerja? Bentuk kedua. Kan tempatnya tadi di Bandung, where-nya di Bandung. They have
a son. Yeah, his name was Sangkuriang. And then apa lagi? Itu namanya nih. Nah, Ini berarti dia dalam kan bisa. Apa ayahnya diubah menjadi seekor. Nah, ada apa? Erviana. Nah, ini disusun latihan yang tiga itu ya. iya, yang 3 tadi kamu susun. Kamu menceritakan kembali cerita. Kalau kamu menceritakan kembali cerita, misalkan kamu baca cerita tadi kan tentang Sangkuriang pada zaman dahulu gitu, long time ago. Nah, ini kamu berdasarkan activity 1, kamu tulis lagi kembali, kamu susun lagi di sini. Kamu menceritakan tapi dalam bahasa. Berarti waktunya long time ago. Siapa aja karakternya tadi? Tulis karakternya. Terus apa lagi? When-nya, misalkan nih, long time ago. Di mana kejadiannya? Ini kan sudah ada nih. Long time ago, ya di Bandung. Tadi kan ada di Bandung nih, West Java ya. Berarti long time ago nih, in West Java. Ini kan sudah 2 nih. Ini tadi apa, when-nya, ini where-nya. Who-nya lagi. There. Penggunaan kata kerja bentuk kedua. Atau gini. They were. There was a family in, di mana di kejadian? Kira-kira ceritanya di mall kah? Di Bandung di mana? Pada zaman dahulu ya, atau dia di kerajaan? Bisa. Ini kan putri sama raja. Nah, kamu imajinasikan tadi apa? Long time ago in ini kan bisa. Pada zaman dahulu kan di West Java, Jawa Kingdom, misalkan sebuah istana, mereka salah nih dari sini langsung sini. Nah, bisa. Had the son Sangkuriang. Nah, itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, di sini lagi carinya. Ya. Yang kedua di sini, apa masalahnya nih? Tadi kan berdasarkan ini kan apa masalahnya? Dayang Sumbi. Nah, terus di sini. Dayang Sumbi got angry. Dayang Sumbi marah karena Sangkuriang membunuh Tumang. Iya, dog. Ini problem, ada masalah? Aman ya? Sudah? Nice. Mana? Kenapa? Oh, mau tanya nanti. Nah, ini apa nih? Gennya. Mana? Left, bisa ini left. Ini dia bisa yes.
house. Meninggalkan rumahnya. Ini kan Sang Kuryang meninggalkan rumahnya. Tidak. Kenapa? Ada? Belum selesai. Oh, ini kan sini ketemu siapa tadi? Sang Kuryang ketemu siapa? Mana teksnya? Apa tadi? Paragraf berapa? 3. Ini Bu. Nah, apa nih? Mature apa? In Indonesia-nya apa mature? Korea. Mature mature Sang Kuryang. Ibu sudah sebut loh tadi, lupa. Lupa. Di Inggris ya, di Inggris. Hah? The MA. MA. Mature, mature. Kalau HI itu high. Ada mature. Using handphone, your handphone. Bisa. Mature. Kenapa? Mati lampu. Apa? Masa? Sebelahnya nggak ada. Sebelahnya nggak ada lagi. Sebelahnya nggak ada lagi. Sebelahnya nggak ada lagi. Ada. Mature itu dewasa. Masa dewasa. Masa ya. Waktu. Kita ketemu Sang Kuryang setelah dewasa. Aduh, lampu mati tadi sebentar. This moment. Ini sudah. Ya, kelompok berapa? 2 sudah selesai. Yang lain sudah? Bentar. Berapa menit lagi? 2 menit lagi ya. Terus nanti Ibu minta kalau sudah presentasikan in front of the class. Okay? And the other group give response. Mati lampu. Nah, grup siapa ini yang mau menampilkan? Ya, grup 1. Ya, okay. Are you ready? No? Why? Yes. No. Harus yes. Okay? Dan di save, jangan malu. Yes. Silahkan. Yang lain dengarkan ya. Listen your friend presentation, the result of discussion, direct discussion. Dengarkan hasil diskusi teman kalian and give response. Okay? Nah, silakan. Kita sebelumnya ini kelompok 1. Ini Bandung tugasnya brown. Angry and hit for hit. Oh, dahinya. Ini left.
is Sang kepemilikan itu Sang Kuryang for his the house. The house. Yours goodbye. Bye. Goodbye. Maksudnya Apa yours? go by. Dia sendiri with the apa ini? Ini tadi kamu tulis tadi mature. Enggak, cara bacanya. Mature. Dia sendiri loh. But Ntar lagi. no. West son. Dia langsung di Oh. meet the chicken crowing in the it was the Sign sign that somebody That. somebody run. run of the time. Ini belum selesai nih nak. Yang enggak Ini ya tulis nih. tahu. Aku bener-bener Iya nih. Yang ini kan terakhirnya nih puncaknya nih. Yang Sang itu Kuryang. pertengahan. Sini. Sosin. Nih. Itu kan akhirnya. Ya. Oke. Ya. Kelompok 2. Kelompok 1. Ya. Waktunya apa? Ya. Kita dengarkan ya. Silahkan. Stand up nih. Please stand up. Yang lain dengarkan. Loudly your voice. Ya, loudly ya. Kuat ya. Berdiri. Atau di sini. We are from group 1. Oke. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. My name is Indriya. Yes. Jadi, ya, in the beginning, awalnya apa yang kamu tulis? In the beginning. Long time ago, there was the family by the name his name was Sang Kuryang. There was a son Son. with his mom. Yes. Ya, berarti yang di awal itu ceritanya karakternya ya, isinya ya, karakter. Ada yang lain nggak di sini? Ada yang beda nggak? Apa sama? Sama ya, di awal itu orientasinya. Berarti isinya tempat, waktu, dan karakter ya. Middle. One day, Sang Kuryang felt Kumang and got his hurt and brought him to his mother. Yang Sumbi got angry and hit Sang Kuryang for him. Sang Kuryang left the house. Yes. Years ago, by Dayang Sumbi met the Mature. master Sang Sang Kuryang. Iya. He fell in love with Fell. her, but Dayang Sumbi no baby was a Sun. Ya. Di bagian tengah, ya, di tengah itu isinya apa?
masalah ya, masalah dan penyelesaian masalahnya. Tadi disebut sama Indri, di situ dituliskan Dayang Sumbi hit Sang Kuryang forehead ya, memukul. Karena dia because he shoot Tumang. Ya. Nah, terus in the end akhirnya In the end, Dayang Sumbi met the chicken crowing in the wall. The sign that Sang Kuryang from Sang Kuryang running run of the time of the time Sang Kuryang was so mad and kick the ya. Dayang Sumbi yang terakhir ya, Dayang Sumbi membuat kebisikan ayam ya, membangunkan ayam, dan itu tandanya Sang Kuryang kehabisan waktu. Sang Kuryang marah dan menendang perahu tersebut. Ada yang lain kah isinya di situ? Kelompok lain? Sama ya? Kalau sama berarti nggak ada masalah lagi ya. Sudah ditemukan ya. Silakan duduk. Give applause to Indri. Can you give applause to Indri? Okay. Sit down please, Indri. Thank you very much. Sit down please. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di bagian awal itu kalau naratif isinya orientasi sama ya. Orientasi itu isinya apa? Inilah when, where, who. In the middle-nya itu apa yang terjadi dengan karakter, apa masalah yang apa masalahnya ya. Yang di end itu solve the problem, and apa yang terjadi di akhir, what happened in the end. Nah, hari ini hasil pembelajarannya nanti tugasnya dikumpulkan. Oke. Nah, hasil pembelajaran hari ini in writing narrative text. Dalam menulis narrative text, you have to know about this kind of the text first. Tadi Ibu sudah nyebut di awal ya. Kita harus tahu teks ya, jenis teks yang akan kita tulis. Student have to know what narrative tells about. Ceritanya tentang apa? Structure of text. Ya, kita harus tahu struktur teksnya. Kalau naratif tadi ada berapa jenis strukturnya? Ada berapa? Ada 3. Nah, itu jangan sampai lupa. Kalau descriptive text ada 2, kalau naratif ada 3 ya. Ada orientation, terus complication, and apa yang terakhir? Resolution. Benar? Benar apa salah? Nah, selain generic structure and linking feature, nih, kita harus tahu juga ya ceritanya nih. Nah, tujuannya tadi membuat mapping, tujuannya tadi untuk ini loh, draft, ya. Kamu pisah-pisahkan dulu dari cerita tersebut. Setelah kamu membaca cerita, kamu pisah-pisahkan dulu bagian-bagiannya. Setelah itu baru kamu bisa menulis kembali berdasarkan draft ini, susunan ini ya. Itu gunanya story mapping ya. Story mapping yang Ibu gunakan hari ini gunanya seperti itu. Berarti ceritanya itu sesuai runtut ya. Enggak yang di bawah jadi atas, atas jadi bawah. Berarti sesuai runtutannya, generic structure-nya, orientasinya. Oke. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? No. All of you have understood. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Kesimpulan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa? Bunga? Apa yang kita pelajari hari ini? Ya, about narrative text, especially writing ya. Writing using apa tadi? Story?
story mapping. Apalagi? Apalagi yang kita temukan? Apalagi yang kita pelajari hari ini? Ada naratif. Naratifnya menulis menggunakan story mapping. Are you enjoy? Apa kamu menikmatinya? Sulitkah? Menurut kamu sulit atau enggak? Ada yang sulit. Nggak semuanya gampang ya. Ada yang mudah, merasa mudah, ada yang merasa sulit. Nah, nanti kita akan Ibu lanjuti. Gimana? Susahnya di mana ya? Nah, ini bagian mana yang paling kamu sukai? Bagian mana yang kamu sukai dari pelajaran hari ini? Melihat video. Ya. Melihat video paling disukai. Yang tidak disukai? Menulisnya ya. Nah, ini untuk kedepannya. Kalau misal menurut kamu ini masih sulit, nanti akan kita cari lagi metode apa yang pasnya ya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk menulis menggunakan story mapping. Ya. Oke. Ada pertanyaan? No. Kita selesai jam berapa? Jam 11. Oke. Dah. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti waktunya sudah selesai ya? Ya, lupa. Next time ya, untuk pelajaran selanjutnya kita masih mempelajari tentang yang ini naratif, berarti yang besoknya kita akan belajar tentang prosedur teks. Ya. Jadi kamu pelajari di rumah apa itu procedural text. Ya. Oke. Jadi kita akhiri dengan bacaan hamdalah itu aja. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. I think it's enough for today. Hari ini sudah cukup. Thank you very much. See you. Baiklah, Ibu tutup pertemuan hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.